Shalom teman-teman. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu untuk semakin mengenal Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan segala kerendahan hati kita datang kepadanya. Kita bersatu teduh sejenak. Dalam Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Teman-teman, ayat ini mengingatkan kita kembali betapa kita bersyukur dan bersuka cita karena dalam ketekunan kita bersama Tuhan ada pengharapan akan janji Tuhan yang dunia tidak akan pernah bisa berikan. Teman-teman, mari kita sama-sama bersuka cita mengungkapkan rasa sukacita kita akan pengharapan itu. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan bahwa hanya di dalam Tuhan kita temukan sukacita sejati. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Mari sambil bertepuk tangan, kita mau nyatakan sukacita karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kita. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Dalam-Mu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup tuh berikan. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kehidupan Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kau ada mendampingi setiap langkahku, amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Bersukacita selamanya, bersukacita, bersukacita selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersukacita akan kasih-Mu. Ketika kami boleh ada saat ini dan kami boleh menikmati Engkau dalam persekutuan yang indah ini. Kami percaya itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berikan kami ketekunan Tuhan untuk boleh sama-sama bersekutu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Dan ini persekutuan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memenuhi setiap kami. Dan ini setiap hati kami yang rindu untuk terus boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tema kita hari ini adalah perseverance atau ketekunan. Kalau dalam kata Yunani yang diterjemahkan sebagai ketekunan, secara harafiahnya itu berarti bahwa ketekunan di bawah.
untuk mematuhi sesuatu atau kepatuhan kepada suatu pribadi yang memiliki otoritas di atas kita. Teman-teman, dalam proses perjalanan iman kita, dalam kita belajar untuk semakin tekun di dalam Tuhan, aku menyadari bahwa kita, bahkan aku sendiri pun teman-teman, terkadang masih gagal dalam ketekunan itu. Jatuh ke dalam dosa, tidak taat dan tidak patuh kepada Tuhan, menyakiti sesama, bahkan menyakiti hati Tuhan. Teman-teman, satu hal yang aku percaya, bahwa ketika kita boleh ada saat ini, ketika Tuhan boleh izinkan kita saat ini datang kepadanya, kita patut bersyukur atas itu teman-teman. Kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita boleh mengakui segala dosa kita di hadapannya. Mari teman-teman dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui setiap salah dan dosa kita. Mari kita sama-sama belajar jujur di hadapan Tuhan. Minta Tuhan terus ubahkan hidup kita. Minta Tuhan untuk bentuk kita, untuk semakin mengenal seluruh rencana Tuhan. Mari teman-teman datang kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Teman-teman, mari gunakan waktu ini untuk berdoa dan minta pengampunan kepada Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar dan teramat besar. Dia sedih ketika kita jauh daripadanya. Dan Dia selalu menunggu membuka pintu untuk kita kembali ke Tuhan. Jangan biarkan dosa terus menjerat kita. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan dan selalu bersamanya. Teman-teman, diberikan waktu sejenak untuk berdoa mengakui dosa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami sering lalai dalam hidup tekun di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh terus rindu berdiam diri di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk boleh terus melakukan segala sesuatu itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Engkau Allah yang terus berbelas kasihan atas kami. Terima kasih Engkau rela mati bagi kami. Dan terima kasih Engkau memampukan kami dalam proses perjalanan hidup kami. Tuhan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita katakan bahwa kita rindu kediaman Tuhan untuk boleh lebih dekat,
selalu di hati Tuhan. Kita katakan, ku rindu kediaman-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Shalom jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Rekan-rekan, tahun 2019, tepatnya bulan Juli, status dari seorang pendeta Amerika dan seorang penulis buku-buku Kristen yang sangat terkenal, yaitu Joshua Harris, menyatakan di dalam status Instagramnya bahwa dia tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Dia bukan lagi orang Kristen, dan dia juga di situ meminta maaf gitu ya tentang buku-bukunya yang lama, dan juga minta maaf kepada kelompok-kelompok tertentu. Saudara, dia adalah seorang yang sangat dikenal ya. Bahkan saya tahu buku-bukunya juga ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dulu waktu saya masih remaja, saya tahu teman saya suka sekali membaca buku dari Joshua Harris. Tapi kita tahu bahwa dia telah meninggalkan imannya. Padahal dia adalah seorang hamba Tuhan, begitu ya. Ini sebuah realita yang terjadi ya. Ternyata seorang hamba Tuhan pun bisa ya meninggalkan imannya. Dan mungkin di antara kita juga pernah mendengar kisah-kisah seperti ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sebetulnya orang Kristen bisa kehilangan keselamatan karena murtad? Ini merupakan pertanyaan yang sering diajukan. Apakah keselamatan kita bisa hilang karena kita murtad? Nah, rekan-rekan sekalian, kita mau lihat lagi ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 ini ya. Mereka memang berasal dari kita. Jadi rupanya ada orang-orang tertentu yang mereka pernah
bergereja gitu ya, pernah bersekutu dengan orang-orang Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Mereka nggak sungguh-sungguh termasuk orang-orang percaya sejati. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya pasti mereka masih bersama-sama dengan mereka. Tetapi hal itu tidak terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi di sini ada orang-orang yang memang meninggalkan kekristenan, begitu ya, pada waktu itu di abad awal-awal. Nah, sebetulnya dalam konteks 1 Yohanes ini memang ada ajaran sesat yang menyusup ke kehidupan gereja, menyusup ke dalam gereja, yaitu Gnostik. Gnostik itu sangat mengunggulkan pengetahuan dan materi itu bersifat jahat gitu ya. Dan konsep-konsep mereka ini mempengaruhi bagaimana tentang Kristus ya. Konsep Kristus juga salah, tidak seperti di dalam Alkitab dan sangat bertentangan. Dan saat itu orang-orang Kristen saat itu sedang menghadapi ajaran sesat dari Gnostik ini yang sudah menyusup ke jemaat, dan ini menjadi masalah yang sangat serius di abad kedua. Ini masalah yang serius. Nah, dari ayat tadi kita melihat sebetulnya ada 2 golongan. Golongan yang pertama itu golongan guru palsu, Kristen palsu. Guru-guru palsu ini tidak pernah menjadi bagian dari orang percaya. Mereka sebetulnya bukan sedang kehilangan anugerah Allah. Mereka tidak pernah mendapat anugerah Allah itu. Tapi memang mereka tidak pernah menerima anugerah Allah dan pengurapan Roh Kudus yang mengubah kehidupan. Jadi tidak menerima anugerah Allah, tidak menerima pengurapan Roh Kudus, dan tidak mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah bertobat. Mereka tidak pernah percaya Injil. Mereka tidak pernah menerima Kristus secara pribadi. Mereka adalah orang-orang Kristen palsu. Mereka adalah domba-domba palsu. Dan mereka adalah gembala-gembala palsu. Dan guru-guru palsu ini bukan orang percaya ya, karena tidak memiliki iman yang nyata kepada Yesus Kristus. Sehingga karena mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki ketekunan sampai akhir. Karena sejak awal bukan bagian dari tubuh Kristus. Sejak awal bukan bagian dari pengikut Kristus. Nah teman-teman, hal ini menunjukkan ya bahwa sebetulnya memang waktu itu orang-orang bukan Kristen sejati atau mereka yang Kristen palsu, mereka itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Karena tidak menerima anugerah ya otomatis gitu ya. Mereka meninggalkan komunitas waktu itu, meninggalkan Kristus, dan ya karena tidak pernah jadi pengikut Yesus sejati gitu ya. Mereka tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Jadi mereka tidak memiliki ketekunan, mereka tidak akan setia sampai akhir. Seorang teolog menyatakan keanggotaan gereja bukan jaminan bahwa seorang memiliki Kristus. Ini sangat benar sekali. Bahwa bisa jadi rekan-rekan kita atau yang pernah kita kenal begitu ya, mereka ke gereja tapi sebetulnya bukan milik Kristus, tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah percaya secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi rajin ke gereja itu tidak menjamin seseorang itu sungguh percaya Kristus. Anggota jemaat misalnya 10 tahun, 20 tahun tidak menjamin dia itu pengikut Kristus. Jadi seseorang dikatakan menjadi milik Kristus atau pengikut Kristus adalah ketika dia secara pribadi mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi mengaku dosa dan memutuskan untuk bertobat. Nah, golongan yang kedua adalah golongan Kristen sejati. Ini adalah orang yang merupakan orang percaya dan bagian dari anggota tubuh Kristus, telah menerima anugerah secara cuma-cuma dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Karena keselamatan itu diberikan oleh Allah, maka jaminan keselamatan itu tidak akan hilang.
Nah, karena ada karya Allah di dalam menyelamatkan, ada karya Allah di dalam imannya, maka orang percaya ini akan dimampukan sampai akhir untuk tekun, untuk setia sampai akhir. Makanya kita tidak heran di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja ada orang-orang yang rela mati karena imannya kepada Kristus. Yang pertama itu di Alkitab itu Stefanus. Dia tidak menyangkal Kristus. Dia karena menjadi pengikut Kristus justru dianiaya, tetapi dia tetap setia. Bahkan disambut oleh Tuhan Yesus pada saat detik-detik kematiannya. Ada juga bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh lain, Anda bisa mencari ya di Google, itu banyak sekali bagaimana mereka tetap setia sampai akhir. Bahkan zaman sekarang tuh juga masih ada. Beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan gitu ya, dari Thailand gitu ya, dia mati, meninggal karena imannya kepada Kristus. Jadi sekarang itu juga ada orang-orang yang setia sampai akhir yang tidak akan meninggalkan imannya. Begitu pula pada saat nanti dia akan tetap setia sampai akhir mengikut Kristus. Agustinus, bapak gereja, berkaitan dengan doktrin ketekunan orang percaya ini, dia mengatakan the gift of perseverance. Dia mengatakan di dalam bahasa Latin donum perseverantiae. Jadi dia mau mengatakan bahwa sebetulnya ketekunan kita sebagai orang Kristen itu berdasarkan anugerah Allah, bukan karena usaha kita. Dia mengatakan satu-satunya cara seseorang bertahan sampai akhir setelah memulai kehidupan Kristen adalah berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi kalau misalnya seseorang itu bisa setia sampai akhir, itu adalah anugerah Allah semata. Sekalipun kita tahu ada golongan Kristen tertentu yang meyakini keselamatan bisa hilang, ya karena itu berkaitan sama kehendak bebas manusia gitu ya. Saya mau ikut Yesus atau saya tidak ikut Yesus seterusnya gitu. Nah, kita enggak, kita bukan itu. Kita berpegang pada bahwa dari awal tentang keselamatan itu adalah karya Allah dan Allah akan menjaga sampai akhir. Dan itu berdasarkan kasih karunia. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 dan 39 saya akan bacakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ini merupakan jaminan bahwa orang yang mengikut Kristus tidak akan hilang. Dan dikatakan supaya kubangkitkan pada akhir zaman, tidak akan dibuang. Nah, ini merupakan jaminan ya. Nah, kemudian saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia akan meneguhkan, siapa yang meneguhkan? Allah sendiri meneguhkan sampai kesudahannya, sehingga tak bercacat pada hari Tuhan, yaitu kedatangan Kristus. Kemudian dikatakan Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah itu setia, Allah itu penuh anugerah, dan Dia sangat konsisten di dalam keselamatan umatnya. Nah teman-teman, seorang teolog Charles Spurgeon menyatakan, saya tahu bahwa mereka yang Allah selamatkan, Ia selamatkan dengan suatu keselamatan. Jika Allah telah sekali mengasihi saya, maka Ia akan mengasihi saya selama-lamanya. Kasih manusia itu terbatas. Ada saat-saatnya kita sangat dikasihi. Ada saatnya biasa saja. Ada saatnya ketika konflik mungkin kasih itu mulai redup. Itu manusia. Kasihnya terbatas. Tetapi kasih Allah itu tidak terbatas.
Kasih Allah tidak tergantung pada kondisi. Kasih Allah itu sungguh luar biasa dan besar. Jadi dikatakan jika Allah telah sekali mengasihi saya, maka Ia akan mengasihi saya selama-lamanya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah doktrin tentang ketekunan orang percaya ini bisa membuat kita selalu hidup saleh, imun dari dosa, pasti gak jatuh? R.C. Sproul mengatakan, true Christians can have radical and serious falls, but never total and final falls from grace. Orang Kristen sejati dapat mengalami kejatuhan yang radikal dan serius, tetapi tidak pernah mengalami kejatuhan total dan final dari kasih karunia Allah. Tidak pernah mengalami kejatuhan total dan final dari kasih karunia Allah. Saudara, ini suatu penghiburan yang luar biasa bahwa kita bisa jatuh, tetapi tidak pernah mengalami kejatuhan total dan final dari kasih karunia. Jika engkau berdosa, mengakulah, gitu kan ya. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pada saat kita tahu ada anugerah Allah yang memelihara iman kita, apakah kita akhirnya punya alasan, oke, saya hidup sembarangan dan hidup bebas berdosa, gitu ya? Apakah begitu, gitu ya? Tentu saja tidak ya, rekan-rekan sekalian. Di dalam beberapa ayat ini akan saya tampilkan di dalam 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Ini merupakan suatu nasihat, perintah ya yang ditulis Paulus kepada Timotius yang saat itu masih muda, dia hamba Tuhan muda, dikatakan awasi dirimu dan ajaranmu, begitu. Itu sangat penting sekali, begitu ya. Berarti di sini ada suatu tindakan. Kemudian Yakobus. Di kitab Yakobus itu jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Jadi dua hal yang beriringan gitu ya, seperti koin mata uang yang beriringan satu dengan yang lain. Kemudian Wahyu 2:7, mereka yang bertekun dalam iman mewarisi kehidupan kekal. Di sini untuk bertekun itu juga suatu perintah, tetapi itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita kerjakan bagian kita, tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Itu adalah tanggung jawab yang perlu kita kerjakan setelah kita diselamatkan, setelah kita mendapat jaminan keselamatan. Supaya kita tetap pada mengikuti perintah dan jalur Allah. Kemudian Charles Spurgeon juga menyatakan ya, ini sangat menarik sekali ya. If there is one doctrine I have preached more than another, it is the doctrine of perseverance of the saint even to the end. Jadi dikatakan jika ada satu doktrin yang telah saya khotbahkan lebih dari yang lain, jadi lebih dari doktrin-doktrin yang lain, itu adalah doktrin tentang ketekunan orang percaya bahkan sampai akhir hidupnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu yang penting gitu ya, harusnya menjadi kebahagiaan kita. Kita itu ada jaminan loh. Sekalipun kita tahu setiap kita lahir dari latar belakang berbeda, kita punya pergumulan yang berbeda dalam menghadapi dosa, kita ada PR masing-masing begitu ya. Tetapi ada suatu jaminan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk hidup di dalam pengudusan, untuk hidup sebagai orang Kristen. Kita akan diberikan kekuatan. Itu merupakan suatu penghiburan dan kebahagiaan seharusnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan menutup dengan pertanyaan refleksi ya. Yang pertama adalah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam hidup ini jika Allah sudah menjamin dan memampukan saya dalam ketekunan iman? Yang kedua, jelaskan dengan konkret sesuai dengan kehidupan Anda masing-masing ya. Seperti apa yang perlu Anda lakukan? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kami. Kami tahu Tuhan ada banyak kelemahan, cacat dan celah dalam hidup kami, tapi biarlah anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk terus setia, untuk terus tekun sampai akhir. Kami tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kami ke depan, seperti apa tantangan yang harus kami hadapi untuk tetap terus bertekun dan beriman.
Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membuang kami, dan kami ada jaminan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk terus berjalan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur dalam hidup ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita kembali bahwa Allah senantiasa menganugerahkan kasih-Nya bagi kita. Mari kita senantiasa boleh hidup di dalam ketekunan, kepatuhan kepadanya. Karena akhirnya teman-teman, ketekunan hanya akan terjadi dalam anugerah Allah. Untuk itu mari kita responi firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita katakan, semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, betul bahwa hanya di dalam Engkau kami mampu untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Kami mampu untuk menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam proses kami boleh hidup dalam ketekunan dalam Engkau. Engkau boleh mampukan kami terus. Engkau yang terus berikan kami kekuatan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami akan cintanya Tuhan, akan proses hidup kami yang boleh terus dibaharui dalam ketekunan akan Engkau. Dan ini kami Tuhan, biarlah kami boleh hidup terus seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Dan ketika kami akan melanjutkannya nanti dalam sharing di Zoom meeting Tuhan, biarlah Tuhan juga yang senantiasa sertai dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman sudah join di YOS GKY Karawaci. Setelah ini kita akan diskusi sama-sama di after service meeting. Terima kasih, boleh sama-sama bersekutu. Dan sampai jumpa. Dan sampai ketemu di YOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.